Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian selalu sehat serta bahagia selalu ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan sampai kendor 5M ya. Agar pandemi ini segera berakhir dan pembelajaran bisa seperti sedia kala. Meskipun pembelajaran daring, Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajarnya dan tidak bermalas-malasan dalam belajar dan mengerjakan tugas. Oh iya, jangan lupa untuk isi absennya di Google Form yang Ibu berikan di grup WhatsApp ya. Baiklah, sebelum memulai kelas hari ini, ada baiknya kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang di sini masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Ya, betul. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sifat tercela. Ada yang tahu nggak sih apa itu sifat tercela? Sifat tercela itu ialah sikap atau perbuatan yang tidak baik. Segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dan banyak orang. Sifat tercela itu mempunyai dampak negatif, yaitu yang pertama, mendapat azab dari Allah, dibenci banyak orang, hidupnya tidak tenang, sulit diterima masyarakat, dan mendapat dosa besar. Contoh sifat tercela kemarin yang kita bahas ialah sombong, berbohong, dengki, mengadu domba, dan riya. Nah, itu dia materi kita yang kemarin. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang sifat terpuji. Sifat terpujinya apa aja? Yaitu bekerja keras dan bertanggung jawab. Apa sih bekerja keras dan bertanggung jawab itu? Ada yang tahu tidak apa itu bekerja keras dan bertanggung jawab? Ya, betul. Bekerja keras adalah melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh agar tercapai sesuatu. Kerja keras untuk mencapai tujuan atau prestasi sebaiknya disertai dengan berserah diri atau tawakal kepada Allah, baik untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Itu adalah pengertian dari bekerja keras. Nah, sekarang kita membahas tentang bertanggung jawab. Apa sih arti dari bertanggung jawab itu? Ada yang tahu nggak apa itu arti dari bertanggung jawab? Ya, bertanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Jenis-jenis bertanggung jawab itu, yang pertama, ada bertanggung jawab kepada Allah. Apa sih bertanggung jawab kepada Allah? Tanggung jawab kepada Allah itu menuntut kesadaran manusia untuk memenuhi kewajiban dan pengabdiannya kepada Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia harus bersyukur atas karunia-Nya yang telah menciptakan, memberi rezeki, dan selalu memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Contoh tanggung jawab kepada Allah itu seperti apa? Nah, tanggung jawab kepada Allah itu seperti kita melaksanakan sholat. Itu sudah bentuk tanggung jawab kita kepada Allah sebagai makhluknya. Nah, yang kedua, itu tanggung jawab kepada keluarga. Apa sih tanggung jawab kepada keluarga itu? Tanggung jawab kepada keluarga ini menuntut tiap anggota keluarga untuk mempunyai kesadaran dalam hal tanggung jawab. Misalnya, seperti seorang ayah mempunyai tanggung jawab yang besar kepada keluarganya. Dia itu untuk melindungi dan menghidupi istri dan anak-anaknya dengan seluruh kemampuannya. Seorang ayah yang baik tidak akan pernah lari dari tanggung jawabnya untuk membahagiakan keluarganya. Yang ketiga itu tanggung jawab kepada masyarakat. Apa sih tanggung jawab kepada masyarakat? Tanggung jawab kepada masyarakat itu dari segi berpikir, berbicara, dan bertingkah laku. Karena manusia itu terikat oleh masyarakat. Manusia itu membutuhkan satu sama lain. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia butuh orang lain untuk hidup dan menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, semua tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat itu. Contohnya seperti apa? Contohnya, kita itu hidup bertetangga harus kalau
ada tetangga yang sakit, kita harus nengokin. Kalau misalkan ada gotong royong, itu kita harus membantu, seperti itu. Yang keempat adalah tanggung jawab kepada bangsa negara. Bahwa seorang manusia merupakan warga negara suatu negara. Manusia itu terikat dengan norma-norma atau peraturan hukum yang dibuat oleh suatu negara tersebut. Jadi seseorang itu tidak bisa berbuat sesuai dengan apa yang ia inginkan, sesuai dengan kemauannya sendiri. Karena manusia itu sudah terikat oleh hukum dan norma-norma. Apabila perbuatan seseorang itu salah dan melanggar aturan yang ada dalam negaranya, maka harus dipertanggungjawabkan kepada negaranya. Di sini ada cara-cara bekerja keras dan bertanggung jawab. Apa saja sih cara-cara bekerja keras dan bertanggung jawab? Yang pertama itu kita harus konsisten. Yang kedua itu kita harus fokus pada tujuan. Yang ketiga, kita harus berpikir sebelum bertindak. Yang keempat, kita harus amanah mengerjakan sesuatu dengan baik. Selanjutnya, kita harus amanah jika diberi titipan oleh orang lain. Dan yang terakhir, kita harus lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Cara-cara tersebut jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan menjadi seseorang yang bekerja keras dan bertanggung jawab. Selanjutnya itu cara bekerja yang baik. Yang pertama itu menanamkan keimanan yang kuat agar tidak mudah tergoda oleh bisikan setan dalam menjalankan segala sesuatu pekerjaan. Yang kedua, menanamkan kesabaran yang kuat agar tidak tergesa-gesa. Karena segala sesuatu yang tergesa-gesa itu tidak baik. Kita harus memulai semuanya itu continue terus-menerus agar hasilnya memuaskan. Yang ketiga itu yaitu kita harus yakin dalam hati bahwa pekerjaan yang baik itu harus sesuai dengan ajaran Islam, termasuk ibadah. Contoh bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kita harus membantu orang tua. Yang kedua itu kita harus ikut kerja bakti dan gotong royong bersama dengan masyarakat. Yang ketiga itu kita tidak boleh putus asa. Yang keempat, rajin mengerjakan PR. Tugas utama seorang ayah adalah mencari nafkah. Tugas anak di rumah adalah membantu orang tua, tidak boleh sekolah, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan masyarakat. Perilaku yang mencerminkan kerja keras. Yang pertama itu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu agar meraih hasil yang maksimal. Yang kedua, mengerjakan tugas selalu tepat waktu. Yang ketiga, menjalankan tugas sebaik-baiknya yang menjadi tanggung jawab. Contoh bekerja keras dalam lingkungan sekolah yaitu apabila kita belum paham dengan dengan matematika, pelajaran matematika, kita bisa belajar bareng dengan teman-teman gitu, atau nanya dengan guru kalau kita belum paham. Itu sudah mencerminkan sifat bekerja keras dalam lingkungan sekolah. Nah, yang terakhir adalah hikmah bekerja keras dan bertanggung jawab. Yang pertama itu hikmahnya kita bisa mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah. Yang kedua, kita menjadi pribadi yang mandiri dan amanah. Karena kalau kita sudah bekerja keras dan bertanggung jawab, orang pasti bakalan mikir kita tuh amanah dalam menjalankan sesuatu karena kita bertanggung jawab. Yang ketiga itu kita mampu meraih dan mewujudkan cita-cita. Yang terakhir, menjauhkan diri dari meminta-minta. Menjauhkan diri dari meminta-minta karena kita sudah bekerja keras dalam melaksanakan sesuatunya. Kalau misalkan kita sudah kerja keras, kita nggak perlu minta-minta lagi ke orang lain karena kita sudah mendapatkan apa yang kita mau. Seperti itu. Di sini ada yang ingin bertanya atau tidak? Baik, jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan membacakan dalil yang berkaitan tentang bekerja keras dan bertanggung jawab. Kalian silahkan buka Qurannya, Quran surat Az-Zumar ayat 39. Nah, kita baca bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Quran surah Az-Zumar ayat 39. Di sini Ibu akan memperlihatkan video cuplikan dari bekerja keras dan bertanggung jawab.
Anak-anak, jangan lupa ya mengerjakan PR yang sudah Ibu minta. Besok akan dikumpulkan. Ayo dibereskan, bersiap pulang. Dadah semua. Dadah. Sampai besok. Hai Ina, sebelum pulang kita bermain dulu yuk dengan teman-teman yang lain. Andi, kita kan ada PR dari Bu Guru. Nanti kalau tidak sempat ngerjain gimana? Sebentar saja kok Ina, tidak sampai sore. Tidak aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok Andi. Ya sudahlah kalau itu maumu, sampai besok juga. Wah, PR nomor 4 susah sekali. Coba aku lihat catatan yang diberikan Bu Guru dulu. Harus semangat nih mengerjakannya sampai bisa. Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan Bu Guru. Untung tadi aku memeriksanya dulu. Hore, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Wah, masih sore nih, masih bisa istirahat. Untung tadi aku tidak ikut Andi bermain. Kalau ikut, bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, karena kasihkan main aku sampai lupa ada PR. PR-nya susah sekali lagi. Ini nomor 4 bagaimana mengerjakannya ya? Ya ampun, sudah pukul 10 lagi. Ah, sudahlah aku mengasal saja isinya. Habis aku tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Ina, PR-nya susah sekali ya. Kamu bisa tidak mengerjakannya? Memang sih ada yang susah, tapi karena aku mengecek catatan dari Bu Guru, jadi ya bisa dia menyelesaikannya. Setelah Ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat Ina. Selamat ya Ina, kamu mendapatkan nilai bagus. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Iya, saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai 100. Saya senang sekali. Baiklah Ina, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah Ina, selamat ya kamu dapat nilai 100. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mengerjakan PR, pasti aku juga dapat nilai bagus. Iya Andi, makanya kalau ada PR lebih baik dikerjakan dulu baru bermain. Kamu juga harus kerja keras ya mengerjakan PR-nya. Jangan hanya karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Setelah kalian menonton video tersebut, kalian bisa mempelajari bahwa dari video tersebut kita harus mengerjakan PR di awal waktu. Kita tidak boleh menunda-nunda mengerjakannya, karena kalau kita mengerjakan lebih cepat, bisa mengerjakan hal lain dan harus bekerja keras dalam belajar supaya mendapatkan nilai yang bagus. Itu dari penjelasan video tersebut. Dari pembelajaran kita hari ini, Ibu bisa menyimpulkan bahwa dalam bekerja keras dan bertanggung jawab itu kita harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kita harus mengerjakan tugas tepat waktu dan menjalankan tugas sebaik-baiknya yang menjadi tanggung jawab. Itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Materi kita bekerja keras dan bertanggung jawab. Nah, Ibu ada sedikit tugas, silakan kalian buka di Google Classroom, kumpulkan sebelum pelajaran Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.